Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang aliran-aliran pada ilmu kalam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abu Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata raja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ini juga kadang-kadang menyebut dirinya sebagai syurah, yang berarti golongan yang mengorbankan dirinya untuk Allah. Di samping itu, nama lain dari Khawarij ini adalah Haruriyah. Istilah ini berasal dari kata hara, nama suatu tempat dekat Kufah, yang merupakan tempat mereka menumpahkan rasa penyesalan kepada Ali bin Abi Thalib yang mau berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua ada Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dianggap tetap mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Dengan kata lain, bahwa orang mukmin sekalipun melakukan dosa besar masih tetap mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu maka orang tersebut masih tetap mukmin dan bukan kafir. Yang ketiga ada Qadariyah. Qadariyah berakar pada qada yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qada dan qadar Tuhan. Mazhab ini muncul sekitar 70 Hijriah, yaitu 689 Masehi. Ajaran-ajaran tentang mazhab ini banyak memiliki persamaan dengan ajaran Mu'tazilah, sehingga aliran Qadariyah ini sering disebut sebagai aliran Mu'tazilah. Kesamaan keduanya terletak pada kepercayaan keduanya yang menyatakan bahwa manusia mampu mewujudkan tindakan dan perbuatannya, dan Tuhan tidak campur tangan dalam perbuatan manusia ini, dan mereka menolak segala sesuatu terjadi karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada Jabariyah, yaitu Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Dan dalam bahasa Inggris dengan disebut sebagai fatalism atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Yang berikutnya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah
dan digunakan sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 Hijriah. Pada permulaan kedua Hijriah pada permulaan kedua mereka hijrah di kota Basra dan mampu bertahan sampai sekarang. Namun sebenarnya aliran ini telah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah, yakni diistilahkan pada para sahabat yang memisahkan diri atau bersikap netral pada peristiwa-peristiwa politik, yakni peristiwa meletusnya Perang Jamal dan Perang Siffin, yang kemudian mendasari sejumlah sahabat yang tidak mau terlibat dalam konflik tersebut dan memilih menjauhkan diri mereka dan memilih jalan tengah. Yang berikutnya ada Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai Ahlul Bait. Selanjutnya, istilah Syiah ini pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali bin Abi Thalib. Syiah Ali, pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syiah ini diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Yang berikutnya ada Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang yang terdahulu semasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Sedangkan Salafiyah berarti orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil, terutama untuk menjelaskan maksud-maksud tersirat dari ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu saja penjelasan pada materi bab 2 ini. Saya akhiri.